warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas materi tentang komunikasi data dan komputer. Mobile komputer atau komputer mobile telah mengubah cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan interaksi dengan dunia. Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Akan tetapi, perkembangan ini juga membawa tantangan yang perlu diatasi. Apakah mobile komputer itu? Mobile komputer merupakan teknologi yang menyusun adanya komunikasi, interaksi, transmisi, dan pemrosesan data melalui media perangkat yang telah terkomputerisasi, yang saling terhubung tanpa adanya koneksi langsung secara fisik. Konsep utama dari teknologi ini meliputi mobile communication, mobile hardware, dan mobile software. Apakah mobile communication, hardware, dan software itu? Mobile communication merupakan teknologi terkait infrastruktur yang menjamin transmisi dan komunikasi data, semisal jaringan internet yang menyediakan atau memfasilitasi berjalannya layanan atau aplikasi online. Mobile hardware merupakan perangkat di letaknya software. Sedangkan mobile software merupakan aplikasi yang berjalan di atas hardware, contohnya aplikasi Android. Kecanggihan dari mulai PDA hingga ke smartphone. Pada tahun 1990-an, kemunculan PDA atau Personal Digital Assistant sebagai perangkat awal yang memungkinkan kita untuk mengelola kontak, jadwal, dan catatan digital. Contohnya, Palm Pilot, Apple Newton Message Pad. Pada tahun 2000-an, smartphone pertama dengan kemampuan internet dan komunikasi seluler seperti SMS dan MMS. Contohnya, Nokia Communicator 9000, BlackBerry 8500, IBM Simon Personal Communicator. Pada tahun 2010-an, peningkatan eksponensial teknologi, fitur, dan desain perangkat mobile dengan layar sentuh yang lebih besar, kamera berkualitas tinggi, dan koneksi internet cepat. Contohnya, Apple iPhone dan Samsung Galaxy S. Pada tahun 2020-an, era smartphone canggih dengan AI, VR atau IR, dan konektivitas 5G karena perangkat mobile semakin kuat, cerdas, dan multifungsi. Metode tahapan pengabdian mobile. Tahapan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan mendengarkan kebutuhan pengguna pada tahap prototyping dan memberikan rekomendasi sistem prototipe yang bila disetujui maka diimplementasikan pada sekolah. Implementasi dilakukan dengan pendampingan cara menggunakan sistem tersebut, dan terakhir dapat dievaluasi terhadap pemanfaatan sistem yang dijalankan. Gambar berikut ini merupakan tahapan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Tahapan-tahapan prototyping black box testing. Dalam tahapan prototyping sebagaimana terlihat pada gambar berikut merupakan tahapan pengembangan sistem aplikasi di mana akan terus cleansing atau mengulang, mendapat umpan balik dari customer
atau penggunaan sekolah hingga jadi prototipe yang siap diimplementasikan. Pada black box testing, mengevaluasi apakah fitur atau fungsionalitas sistem aplikasi berjalan sesuai dengan harapan, dan pada UAT, mengevaluasi apakah sistem dapat diterima oleh pengguna dengan baik dan sesuai. Black box testing dilakukan pada fitur utama sistem, di antaranya adalah sistem login admin dan siswa, pencarian data, tagihan SPP siswa, proses transaksi pencatatan pembayaran tagihan SPP, cetak laporan, dan pada dashboard siswa dapat melihat histori pembayaran dan tagihan yang ada. Pada pengujian ini, dicek oleh pengguna terkait desain, layanan, dan efisiensi penggunaan aplikasi sistem, yaitu Tejah Jono dan Gosal pada tahun 2023. Yang pertama, yaitu build, yang kedua, prototype, yang ketiga, customer, yang keempat, evaluation, yang kelima, refining, yang keenam, prototype, yang ketujuh, quick design, yang kedelapan, requirement, yang kesembilan, gathering, yang ke-10, engineer, dan yang ke-11, product. Interpretasi responden. Interpretasi responden adalah proses analitis dalam penelitian untuk menafsirkan makna dari jawaban atau tanggapan yang diberikan oleh responden terhadap instrumen penelitian, baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang persepsi, sikap, pengalaman, atau pengetahuan responden terhadap suatu fenomena yang diteliti. Hasil interpretasi responden yang didapatkan dari rekapitulasi pengisian kuesioner UAT dengan teknik Likert skala 4 tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Informasi yang didapat dari gambar tersebut adalah bahwa dari sisi desain, layanan, dan efisiensi aplikasi sistem oleh pengguna merasa puas atau setuju, di mana aplikasi membantu dan memudahkan pengelolaan pembayaran SPP. Berikut adalah gambarnya. Apakah kalian tahu apa itu kegunaan dari sistem komunikasi? Kegunaan dasar dari sistem komunikasi ini adalah menjalankan pertukaran data antara dua pihak. Dalam gambar tersebut ditampilkan satu contoh khusus, yaitu komunikasi antara sebuah workstation dan sebuah survei yang dihubungkan dengan sebuah jaringan telepon umum. Contoh lainnya adalah pertukaran sinyal-sinyal suara antara dua telepon pada satu jaringan yang sama. Berikut ini adalah elemen-elemen kunci model tersebut. Source atau sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat di-receive-transmisikan. Contohnya, telepon dan PC atau personal computer. Yang kedua, transmitter atau pengirim, yaitu biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindahkan dan menandai informasi dengan cara yang sama, seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Sebagai contoh, sebuah modem
Tugasnya menyalurkan suatu digital bitstream dari suatu alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, misalnya PC, dan mentransformasikan bitstream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon. Yang ketiga, transmission system atau sistem transmisi, yaitu berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan destination atau tujuan. Yang keempat, receiver atau penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contoh, sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bitstream. Yang kelima, destination atau tujuan, yaitu menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Permasalahan yang sering terjadi adalah ancaman cyber, yaitu yang pertama, malware adalah perangkat lunak jahat yang dirancang untuk merusak perangkat, mencuri data, atau mengganggu fungsi perangkat. Yang kedua, yaitu virus jenis malware yang dapat direplikasi dirinya sendiri dan menyebar ke perangkat lain. Yang ketiga, yaitu phishing adalah serangan yang dilakukan melalui email atau situs web palsu untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi dan informasi kartu kredit. Yang keempat, yaitu serangan ransomware adalah menyedera data pengguna dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Yang kelima adalah pelacakan dan pengumpulan data. Yang keenam, kekhawatiran tentang privasi data pengguna oleh aplikasi dan layanan mobile seperti pelacak lokasi, riwayat pencarian, dan aktivitas online. Yang ketujuh yaitu aplikasi melacak data untuk tujuan iklan, analisis, dan profil pengguna. Keterbatasan data baterai. Yang pertama, yaitu tantangan dalam menyediakan daya tahan baterai yang lama pada perangkat mobile, terutama dengan meningkatnya kemampuan perangkat dan kebutuhan energi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan baterai. Yang ketiga, kecerahan layar. Yang keempat, penggunaan aplikasi yang berat. Yang kelima, koneksi data yang aktif. Yang keenam, fitur-fitur seperti GPS, Bluetooth, dan Wi-Fi. Kurangnya standarisasi antar platform. Yang pertama, kesulitan dalam kompatibilitas antar aplikasi dan perangkat dari berbagai produsen. Yang kedua, yaitu menciptakan fragmentasi dan masalah interoperabilitas. Contohnya, aplikasi yang dirancang untuk Android tidak dapat digunakan di iPhone dan sebaliknya. Transfer data antar perangkat dari platform yang berbeda bisa rumit. Ketergantungan pada jaringan nirkabel. Yang pertama, yaitu masalah koneksi internet yang tidak stabil atau terbatas, terutama di daerah terpencil atau dengan infrastruktur jaringan yang lemah. Yang kedua, kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data dalam jaringan nirkabel seperti serangan man in the middle dan intersepsi data. Batas dan kesenjangan digital. 1. Kesulitan dalam mengakses teknologi
komputer mobile bagi kelompok yang kurang beruntung seperti masyarakat pedesaan, kelompok marginal, dan kaum difabel. Yang kedua, kesenjangan digital dalam hal akses, pengetahuan, dan keterampilan terkait teknologi yang dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Keterjangkauan perangkat mobile. Yang pertama, kesulitan dalam mengakses teknologi komputer mobile bagi kelompok yang kurang beruntung, seperti masyarakat pedesaan, kelompok marginal, dan kaum difabel. Yang kedua, perangkat mobile yang canggih dan modern bisa mahal, yang membuat akses sulit bagi sebagian orang, terutama di negara berkembang dan kelompok berpenghasilan rendah. Risiko penggunaan komputer mobile. Yang pertama, yaitu ketergantungan dan kecanduan pada teknologi, menghilangkan interaksi sosial, menurunkan konsentrasi, dan mengganggu produktivitas. Yang kedua, penurunan interaksi sosial dan kemampuan komunikasi tatap muka, mempengaruhi kemampuan berempati, membangun hubungan, dan berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Yang ketiga, dampak kesehatan, yaitu mata lelah, gangguan tidur, sindrom carpal tunnel, dan ketegangan leher akibat penggunaan perangkat mobile yang terlalu berlebihan. Dampak negatif pengguna komputer mobile. Yang pertama, yaitu ketergantungan dan kecanduan pada teknologi. Yang kedua, penurunan interaksi sosial dan kemampuan komunikasi tatap muka. Dan yang ketiga, dampak kesehatan seperti mata lelah, gangguan tidur, dan sindrom carpal tunnel. Masalah dalam etika teknologi. Yang pertama, yaitu cyberbullying, mengganggu, menghina, dan mengancam orang lain melalui pesan online atau media sosial. Yang kedua, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, yaitu membuat dan menyebarkan berita palsu dan informasi yang menyesatkan. Yang ketiga, pelanggaran privasi, yaitu mengakses dan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Yang keempat, kesenjangan digital, yaitu kesulitan dalam mengakses teknologi komputer mobile bagi kelompok yang kurang beruntung. Solusi meningkatkan keamanan privasi data. Yang pertama, penerapan sistem keamanan yang kuat pada perangkat mobile. Yang kedua, enkripsi data, yaitu mengubah data menjadi bentuk tidak terbaca untuk melindungi dari akses ilegal. Yang ketiga, autentikasi pengguna, yaitu mempersyaratkan pengguna untuk memasukkan kata sandi atau menggunakan metode biometrik seperti fingerprint atau face unlock. Yang keempat, control access, yaitu membatasi akses aplikasi ke data tertentu seperti kontak, lokasi, dan kamera. Yang kelima, sistem deteksi ancaman, yaitu mendeteksi dan menghentikan malware, virus, dan serangan cyber lainnya. Yang keenam, meningkatkan kesadaran pengguna tentang keamanan dan privasi data. Yang ketujuh, edukasi tentang cara melindungi informasi pribadi seperti memilih aplikasi
dan layanan yang aman, mengenali ancaman siber, dan menggunakan pengaturan privasi yang tepat. Solusi pengembangan baterai yang lebih efisien. Yang pertama, pengembangan baterai dengan daya tahan lebih lama. Yang kedua, teknologi baterai lithium-ion yang lebih efisien dan hemat energi, seperti baterai berkapasitas tinggi, teknologi pengisian cepat, dan teknologi penghemat daya. Contohnya, baterai Grapher, baterai lithium sulfur, dan baterai lithium air. Yang ketiga, sistem pengisian daya yang lebih cepat. 4. Teknologi pengisian cepat yang dapat mengisi baterai dalam waktu singkat. Contohnya, quick charger, USB power delivery atau PD, dan wireless charging. Yang kelima, teknologi penghemat daya. Yang keenam, mekanisme yang dapat mengoptimalkan penggunaan daya seperti mode hemat daya, pengaturan kecerahan layar, dan optimalisasi aplikasi. Solusi meningkatkan standarisasi antar platform. Yang pertama, meningkatkan standarisasi dan interoperabilitas antar platform mobile, membuat aplikasi dan layanan yang lebih kompatibel dan mudah digunakan. Yang kedua, pengembangan standar terbuka dan protokol komunikasi yang lebih universal. Contohnya, standar Bluetooth, USB, dan Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat. Standar HTML5 dan JavaScript untuk mengembangkan aplikasi web yang kompatibel dengan berbagai platform. Solusi meningkatkan jaringan nirkabel. Yang pertama, pengembangan jaringan nirkabel yang lebih cepat, stabil, dan aman. Yang kedua, teknologi 5G dan jaringan nirkabel generasi berikutnya seperti Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan data, kapasitas jaringan, dan latensi yang lebih rendah. Yang keempat, meningkatkan infrastruktur jaringan nirkabel dan cakupan. Yang kelima, membuat akses internet lebih luas dan merata di berbagai wilayah. Yang keenam, pengembangan infrastruktur fiber, optik, dan jaringan seluler yang lebih kuat. Solusi meningkatkan kesenjangan digital. Yang pertama, program pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, meningkatkan literasi digital dan pengetahuan teknologi bagi semua, terutama di daerah pedesaan dan kelompok marginal. Yang ketiga, menyediakan pelatihan online, workshop, dan program literasi digital. Yang keempat, membuat teknologi mobile lebih terjangkau. Yang kelima, perangkat mobile dan layanan internet yang lebih murah dan mudah diakses. Yang keenam, program subsidi dan bantuan untuk membeli perangkat mobile bagi kelompok yang kurang beruntung. Yang ketujuh, pengembangan perangkat mobile yang lebih ramah akses untuk kaum difabel. Yang kedelapan, fitur-fitur aksesibilitas seperti pembaca layar, kontrol suara, dan antarmuka yang ramah difabel. Solusi meningkatkan kesadaran etika pengguna teknologi. Yang pertama,
pendidikan tentang etika dan penggunaan teknologi mobile yang bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan dampak positif dan negatif teknologi mobile. Yang ketiga, mengajarkan etika digital seperti menghormati privasi, menghindari cyberbullying, dan menyebarkan informasi yang akurat. Yang keempat, membangun norma-norma sosial dan budaya yang mendukung penggunaan teknologi yang aman dan etis. Yang kelima, kampanye dan program edukasi untuk mempromosikan penggunaan teknologi mobile yang bertanggung jawab. Solusi pengembangan aplikasi mobile yang inovatif. Yang pertama, dukungan untuk pengembangan aplikasi mobile yang inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Yang kedua, program inkubasi dan akselerasi untuk startup dan pengembang aplikasi mobile. Yang ketiga, dukungan finansial, pelatihan, dan mentor untuk membantu pengembangan aplikasi yang inovatif. Yang keempat, pengembangan aplikasi mobile yang dapat memecahkan masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong kemajuan di berbagai bidang. Contohnya, aplikasi untuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Solusi memperhatikan dampak lingkungan yang berkelanjutan. Yang pertama, pengembangan teknologi mobile yang ramah lingkungan dan hemat energi. Yang kedua, menggunakan material yang ramah lingkungan seperti plastik daur ulang dan logam yang dapat didaur ulang. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan daya seperti baterai dengan efisiensi tinggi dan mode hemat daya. Yang keempat, mengurangi emisi karbon selama produksi dan penggunaan perangkat mobile. Yang kelima, program daur ulang untuk perangkat mobile bekas. Yang keenam, meningkatkan upaya pengelolaan limbah elektronik dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Yang ketujuh, membangun sistem daur ulang yang efektif untuk perangkat mobile bekas. Solusi pengembangan regulasi dan kebijakan. Yang pertama, pengembangan regulasi dan kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi mobile. Yang kedua, memastikan penggunaan teknologi mobile yang bertanggung jawab dan etis. Yang ketiga, melindungi privasi, keamanan, dan hak pengguna. Contohnya, regulasi tentang keamanan data dan privasi seperti GDPR atau General Data Protection Regulation dan CCPA atau California Consumer Privacy Act, regulasi tentang konten online seperti UU ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Pornografi. Solusi etika dan regulasi pengguna teknologi. Yang pertama, membangun etika dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi mobile dengan bijak. Yang kedua, mencegah dampak negatif dan memastikan pemanfaatan yang bertanggung jawab.